Nah, kali ini teman-teman, saya ingin memberikan kamu sebuah solusi lagi nih untuk mengatasi masalah kebingungan kamu. Kalau kamu bicara soal kebingungan, kamu sadar nggak sih teman-teman, kira-kira apa ya dasar dari setiap kebingungan yang kamu miliki? Maksud saya begini, kamu sadar nggak sih dari setiap pertanyaan kamu yang sering kamu lontarkan kepada saya atau mungkin kepada diri kamu sendiri, akar dari setiap pertanyaan kamu itu apa? Betul, akar dari setiap pertanyaan kamu adalah kenapa sih kok nasib gue begini? Salah gue apa ya mas bro? Bener nggak? Ujung-ujungnya pasti kamu menanyakan nasib. Nah, kok mas bro tahu? Tahu dari mana? Nah, karena memang setiap orang selalu permasalahannya ujung-ujungnya pasti mempertanyakan nasib. Ayo jujur, kalau sekarang kamu lagi punya masalah nih, pikirin masalah kamu satu aja. Kamu pasti ujung-ujungnya menanyakan dalam hati yang terdalam, kok nasib gue begini banget ya? Salah aku apa ya? Salah kakanda apa ya? Lebay. Kalau kamu sekarang ketawa, kamu sama seperti saya. Saya dulu tuh sering loh mentertawakan diri saya sendiri. Karena kalau dipikir-pikir kita itu lucu loh teman-teman. Kita itu kadang-kadang suka sadar, kok diri gue di masa lalu lebay banget ya. Padahal sebenarnya nasib gue nggak buruk-buruk amat. Cuman cara pikir gue aja yang salah, jadi seolah-olah nasib gue tuh sial. Bener kan? Saya menemukan satu formula yang akan saya bagikan kepada kamu saat ini, yang dengan izin Tuhan sekali lagi bisa merubah nasib kamu ke arah yang lebih baik. Gimana caranya mas bro? Nah gini, sekarang izinkan saya untuk masuk ke telinga kamu, merubah pikiran kamu, berdiskusi bersama kamu ya, untuk membagikan sebuah rahasia saya bagaimana merubah hidup dalam waktu yang singkat dan sekejap. Sebenarnya kisah ini terinspirasi atau saya teringat kembali mengenai rahasia ini berdasarkan sebuah kisah. Kisah ini kisah nyata loh. Jadi kisahnya begini nih, ada satu keluarga yang mereka tinggal di perumahan elit. Tapi keluarga ini, mohon maaf, dia mengalami kesulitan ekonomi yang membuat anaknya ada yang tidak bisa bersekolah. Betul, saya nggak bohong ini kisah nyata. Ada sebuah keluarga yang tinggal di perumahan elit, tapi sayangnya, kasihannya, justru ada anaknya mereka tidak bisa sekolah karena kekurangan uang. Selama ini mungkin kamu berpikir bahwa oh, kalau yang namanya orang-orang tinggal di perumahan elit mas bro, pasti semuanya bisa sekolah dong anak-anaknya, bahkan sekolahnya pun bisa milih. Ternyata faktanya tidak. Ada satu keluarga ini yang benar-benar kasihan sampai anaknya tidak bisa sekolah karena kekurangan uang. Yang bener mas bro, bener, ini fakta. Nah kalau kamu mendengarkan hal kayak gini, pasti kamu pertanyaannya sama kayak saya. Lah kok bisa mas bro? Bukannya orang di perumahan elit itu banyak duit ya? Jadi ini rahasianya, dengerin baik-baik. Ada loh satu rahasia besar yang bisa membedakan nasib orang dari satu orang ke orang yang lain. Rahasia itu yang disebut dengan gaya hidup. Betul, gaya hidup. Gaya hidup. Saya selalu bilang sama teman-teman saya gini teman-teman, kamu, lu bisa berubah nasibnya bergantung dari gaya hidup lu sendiri. Nah, mungkin kamu gak percaya. Oke, sekarang menurut kamu sendiri nih, kamu pernah gak sih punya pengalaman ketika kamu melakukan perubahan gaya hidup satu aja, hidup kamu berubah? Pernah gak? Coba kamu pikir-pikir. Contohnya begini, kamu seorang perokok. Ketika kamu bisa berhenti ngerokok, itu termasuk merubah gaya hidup loh. Nasib kamu berbeda gak? Kita ambil contoh sepele aja deh, bener gak? Ada rasa bedanya gak ketika kamu dulu jadi perokok terus sama kamu ketika berhasil berhenti ngerokok gitu? Ada bedanya gak rasanya bagi kamu? Kalau kamu bilang ada banget mas bro, nah itu dia salah satu bukti kecil bahwa kamu merubah gaya hidup, nasib kamu pun berubah. Nah mas bro, oke, lu bener kalau kita ngerubah gaya hidup sedikit aja, nasib kita berubah. Tapi pertanyaan dasar saya begini mas bro, gaya hidup itu apa sih? Sumpah saya masih bingung banget. Banyak orang ngomongin gaya hidup tapi penjelasannya masih ribet gitu. Bisa nggak kasih penjelasan sederhana gaya hidup itu apa? Penjelasan yang paling sederhana dari gaya hidup adalah gaya hidup itu adalah sesuatu hal yang kamu kerjakan secara berulang dan teratur. Sekali lagi ya, sesuatu hal yang kamu kerjakan secara berulang dan teratur itu gaya hidup. Jadi harus berulang dan teratur ya mas bro? Iya, harus berulang dan teratur. Contohnya begini, kamu ngerokok sekali-sekali, itu nggak bisa disebut gaya hidup. Tapi kalau kamu setiap hari ngerokok, setiap minggu ngerokok, itu gaya hidup, karena berulang dan teratur. Jelas ya?
Nah, kalau kamu selama ini sering komplain, "Mas bro, gue udah olahraga nih, kenapa badan gue kagak kurus-kurus?" Atau mungkin begini nih, lucu nih, "Mas bro, kenapa ya, kok gue udah olahraga tapi gue sakit-sakitan? Emang lo olahraga kapan?" "Kemarin." "Nah, sebelumnya lo olahraga nggak?" "Enggak sih, baru kemarin doang." Ya nggak bisa. Rahasianya begini teman-teman, kalau kamu melakukannya sekali-sekali, itu tidak bisa disebut dengan gaya hidup. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan perubahan dalam hidup kamu, yang harus kamu lakukan adalah merubah gaya hidup. Nah, kamu tadi inget kan, gaya hidup itu apa? Benar, gaya hidup itu adalah sesuatu hal yang kamu lakukan secara berulang dan teratur. Kamu tanya dulu, selama ini yang kamu komplain tidak memberikan efek bagi kamu itu, kamu lakukan secara berulang dan teratur atau enggak? Kalau enggak, itu bukan gaya hidup dan tidak bisa merubah hidup kamu. Jelas kan? Nah, bicara soal gaya hidup dan perubahan nasib kamu tadi, saya membagi gaya hidup itu menjadi dua golongan. Cuman dua golongan. Dua golongan itu adalah gaya hidup yang pertama adalah gaya hidup yang mengundang keberuntungan dan rezeki. Gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup yang mengundang kesialan dan kemiskinan. Cuman dua. Nah, sekarang kita kasih contoh yuk, kita kasih contoh satu-satu biar kamu jelas deh sebelum kamu praktek ya. Contohnya gini, gaya hidup yang mengundang kemiskinan dan kesialan, itu gaya hidup yang sebenarnya terlihat menyenangkan, tapi kalau dilakukan terus-terusan bisa bikin kamu apes. Gaya hidup itu apa? Betul, kita ambil contoh dunia malam. Orang yang suka melakukan kegiatan dugem secara rutin, itu disebut gaya hidup. Gaya hidup dunia malam itu ada. Nah, orang yang suka bergelut di dunia malam dalam artian dugem atau dunia gemerlap, itu kelihatannya happy ya. Tapi kamu percaya nggak sih, sebenarnya mereka itu sedih loh. Sedihnya itu kenapa? Sedihnya karena ketika mereka secara nggak sadar happy dugem, kesehatan mereka pasti menurun drastis, uang mereka habisnya pun cepet, dan mereka pun tidak mendapatkan apa-apa selain kesenangan sementara. Coba, kalau kamu punya temen yang hobi dugem, saya berani jamin, pasti kesehatannya jauh lebih rendah dibandingkan kamu yang tidak pernah dugem atau jarang dugem. Lah, oh bisa begitu ya mas bro? Karena gaya hidup mereka salah. Gaya hidup mereka salah, hasilnya pun salah. Simple kan? Gaya hidup kamu akan memberikan hasil yang sesuai dengan gaya hidup kamu tadi. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana dengan contoh gaya hidup yang baik? Contoh gaya hidup yang baik nih contohnya gini. Kamu bersedekah secara rutin dan teratur, pasti ada efeknya buat rezeki kamu. Itu pasti. Kalau sedekah cuma sekali-sekali ada nggak? Ada, tapi tidak sehebat kalau sedekah kamu rutin dan teratur. Nah, kalau sedekah kamu jadi gaya hidup, pasti efeknya pun ada. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, ada loh perbedaan orang yang nasibnya dasarnya dari gaya hidup yang salah dengan orang yang nasibnya dari gaya hidup yang benar. Perbedaan nasibnya pasti ada. Nah, sekarang sebelum kita praktek, kita kembali lagi yuk ke cerita saya tadi mengenai sebuah keluarga yang tinggal di perumahan elit, tapi kok bisa ya tidak menyekolahkan anaknya di sekolah. Nah, setelah saya lihat keluarga tadi, teman-teman, ternyata keluarga ini punya gaya hidup yang salah. Apa gaya hidupnya mas bro? Gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang kayaknya lebih penting dilihat mewah oleh orang lain dibandingkan gaya hidup mereka untuk ngurusin keluarga. Nah, bicara soal keluarga dulu nih, ada banyak sahabat pagar kehidupan yang sudah berkeluarga, mereka bertanya kepada saya, gimana sih caranya mas bro supaya saya bisa merubah nasib keluarga saya, supaya nasib keluarga saya menjadi keluarga yang lebih baik. Nah, untuk itu saya punya rahasia yang pahit buat kamu. Salah satu hal yang membuat keluarga itu mohon maaf menjadi susah rezekinya adalah gaya hidup dari kepala keluarga yang salah. Mohon maaf jangan tersinggung ya, saya bilang fakta nih. Yang membuat sebuah keluarga menjadi salah nasibnya adalah gaya hidup yang salah dari kepala keluarga. Nah, kalau kepala keluarga ini relatif, nggak harus laki, nggak harus perempuan, tergantung. Kalau masih lengkap, bisa jadi kepala keluarganya adalah suami. Tapi kalau misalnya single parent, seorang ibu, berarti seorang ibu itulah yang menjadi kepala keluarga bagi keluarganya. Saya cuma bisa bilang, dan saya berani jamin ini benar, gaya hidup kepala keluarga akan menentukan nasib keluarga itu sendiri. Nah sekarang, bagi kamu sebagai kepala keluarga, yang sudah berkeluarga dan sebagai kepala keluarga, siapapun kamu saya tanya, apakah menurut kamu sendiri nih, benar menurut kamu sendiri, gaya hidup apa sih yang sampai saat ini yang kamu tahu itu jelek tapi belum bisa kamu tinggalin gitu loh? Ada nggak gaya hidup kamu yang sampai detik ini secara tidak sadar mungkin
kamu tuh gak bisa ninggalin sampai akhirnya gaya hidup ini yang membuat kamu jadi, mohon maaf gitu ya, mengundang keluarga kamu, membawa keluarga kamu menuju kesialan terus-menerus gitu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh gaya hidup yang biasanya salah dan dilakukan oleh kepala keluarga. Saya kasih contoh, mohon jangan tersinggung, tolong jadikan ini sebagai pelajaran. Contohnya begini, udah punya keluarga masih suka dugem, itu salah. Udah punya keluarga masih suka foya-foya tanpa ada waktu yang jelas, itu salah. Udah punya keluarga masih suka rokok secara berlebihan, mohon maaf, itu salah. Udah punya keluarga tapi kebanyakan mikir sebelum kamu berani action, itu salah. Udah punya keluarga jadi kepala keluarga tapi kebanyakan melo-melo gak jelas mikirin hal yang gak penting, itu salah. Udah punya keluarga tapi begitu dapat duit mikirinnya gue, bukannya anak gue, bukannya pasangan gue, itu salah ya. Jadi apapun yang kamu lakukan berulang kali secara teratur, itu namanya gaya hidup. Nah, gaya hidup yang saya sebutkan tadi itu yang bisa membuat diri kamu sendiri menjadi hancur, atau bahkan celakanya bisa juga membawa keluarga kamu menuju kehancuran. Coba, ada nggak dari yang saya sebutkan tadi yang mungkin sedikit menelik hati kamu karena kamu sebagai tersangkanya? Nah, sekarang gue tahu Mas Bro, oke, gaya hidup gue salah, tapi gue pengen berubah. Gimana sih Mas Bro caranya kita bisa merubah gaya hidup? Nah, pertanyaannya bagus. Cara merubah gaya hidup, kamu harus tahu dulu bahwa yang namanya gaya hidup itu berawal dari yang namanya mindset. Nah, mindset ini, kalau saya sebut mindset, orang bingung. Mindset itu bahasa Indonesianya adalah cara kamu berpikir, pola pikir kamu, cara kamu berpikir, itu mindset. Nah, kenapa banyak orang susah merubah gaya hidup, teman-teman? Karena mereka berpikir merubah gaya hidup itu harus melangsung besar-besaran, Mas Bro. Aku nggak bisa merubah gaya hidup aku besar-besaran. Itulah kesalahan mindset kamu. Salah berpikir bahwa berubah gaya hidup itu harus langsung besar. Padahal faktanya begini, perubahan besar itu selalu diawali dengan perubahan kecil. Sekali lagi, perubahan besar itu selalu diawali dari perubahan kecil tapi teratur. Kalau kamu ingin merubah sesuatu hal yang besar, rubah dulu dari sesuatu hal yang kecil. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu ingin merubah sesuatu hal yang besar, rubah dulu dari sesuatu hal yang kecil. Artinya apa? Maksudnya apa, Mas Bro? Gini, kalau kamu ingin merubah nasib kamu ataupun keluarga kamu, saya tidak menyuruh kamu merubahnya dalam waktu 1 hari. No, tidak. Tapi saya menyuruh kamu, rubahlah segala sesuatu dalam hidup kamu atau mungkin keluarga kamu dari gaya hidup kamu sendiri yang paling kecil. Rubah gaya hidup kamu dari gaya hidup yang paling kecil dulu. Contohnya, bagi kamu yang muslim, jangan lalaikan sholat subuh. Waduh, Mas Bro tahu aja nih gue suka lalai sholat subuh. Lah, emang bener, sholat subuh itu, teman-teman, salah satu sholat yang paling powerful dari sekian sholat yang kita jalani. Karena apa yang kamu awali di pagi hari akan berdampak loh pada satu hari kamu di hari itu. Nah, bagaimana dengan kamu yang non-muslim? Juga sama, jangan lalaikan doa pagi. Coba deh, yang biasanya kamu gak pernah doa pagi, yang biasanya kamu gak sholat subuh, coba tambahkan gaya hidup sekedar sholat subuh atau doa pagi aja. Kemudian kamu lakukan itu selama seminggu, pasti ada bedanya dari nasib kamu, itu pasti. Jadi prakteknya gitu teman-teman, saya minta tolong untuk tahap awal, coba kamu awali pagi kamu dengan doa pagi atau sholat subuh bagi yang suka lalai. Ya, ketika kamu melakukan itu, usahakan rutin 1 minggu supaya jadi gaya hidup baru. Nah, nanti setelah seminggu, kamu tambahin lagi gaya hidup baru yang positif. Jadi caranya gitu, kamu lakukan dulu gaya hidup positif 1, seminggu full, disiplin, gak boleh bolong. Nanti di minggu kedua, kamu tambahin lagi gaya hidup baru yang positif. Di minggu ketiga, kamu tambahin lagi. Lama-lama yang tadinya gaya hidup positif kamu cuman kecil, lama-lama jadi banyak. Nah, sekarang saya punya daftar gaya hidup yang kamu harus lakukan setiap minggu. Ya, kamu tolong catat. Di minggu pertama, awali pagi kamu dengan sekedar doa pagi atau sholat subuh bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim, kamu doa pagi cukup. Ya, doa pagi, sapa Tuhan di pagi hari. Lakukan itu selama 1 minggu full, pasti akan ada bedanya.
Nah, di minggu kedua, saya minta tolong kamu tambahkan. Ingat, kalau ditambahkan berarti kamu tidak menghilangkan kebiasaan positif yang pertama tadi. Kamu tambahkan lagi dengan kebiasaan positif yang kedua. Apa itu? Saya minta tolong di minggu kedua, setiap kali kamu selesai beribadah, kamu pandang langit sambil kamu katakan terima kasih sebanyak 10 kali. Dengan wajah tersenyum. Betul, pandang langit 10 kali terima kasih sambil tersenyum. Itu aja dulu, lakukan di minggu kedua. Udah sampai minggu kedua seperti ini, pasti akan ada efek yang lebih dahsyat lagi. Dada kamu lebih tenang dan hidup kamu lebih ceria. Sesudah itu, di minggu ketiga, saya minta tolong kamu tambahkan lagi gaya hidup positif, yaitu berjalan pagi atau subuh. Jalan pagi atau subuh ini teman-teman juga berdampak baik loh buat psikologis kamu karena kamu menggerakkan tubuh kamu. Lakukan itu aja seminggu pada minggu ketiga. Nah, di minggu yang terakhir ini, kamu tambahkan gaya hidup yang paling maut yang bisa membuat hidup saya pun lebih langgeng rezekinya. Apa itu? Betul, sedekahlah setiap hari kepada orang yang membutuhkan. Selama ini mungkin kamu bersedekah, alhamdulillah. Tapi sekarang di minggu keempat nanti saya paksa kamu untuk bersedekah setiap hari dengan nominal seikhlasnya kamu. Seikhlasnya aja dulu, nggak harus besar. Tapi setiap hari, lakukan sedekah itu selama 1 minggu di minggu keempat. Sudah kamu catat semuanya? Nah, sekarang tugas kamu adalah disiplin melakukan itu semua. Nah, nanti kalau kamu sudah melakukan ini semua selama 1 bulan, saya berani jamin pasti ada perubahan dalam hidup kamu. Yang tadinya mungkin rezeki kamu seret jadi lancar, yang tadinya kamu mungkin sakit jadi sembuh, apapun itu pasti ada bedanya. Nanti kalau kamu lakukan itu semua, di minggu keempat, kamu akan menjadi orang yang punya gaya hidup suka menyapa Tuhan di pagi hari, suka bersedekah setiap hari, suka berterima kasih atas hidup kamu setiap hari, dan juga kamu akan menjadi orang yang lebih aktif loh karena kamu mau jalan pagi seperti yang saya suruh tadi. Lihat, secara tidak sadar kalau kamu lakukan itu secara sedikit-sedikit, perlahan-lahan tapi ada peningkatan gitu ya, kamu akan tidak sadar loh bahwa dalam waktu 1 bulan saja kamu bisa membawa diri kamu kepada perubahan gaya hidup yang jauh lebih berbeda daripada sebelum kamu melakukannya. Ya, ini salah satu bukti nyata bahwa apa yang saya katakan itu benar, bahwa gaya hidup bisa berubah kalau kamu melakukannya sedikit demi sedikit dan teratur.